Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, rencananya akan mengunjungi Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September ini juga akan menjadi bagian dari perjalanan apostoliknya di kawasan Asia Pasifik. Indonesia menjadi negara pertama yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Ia akan dijadwalkan terbang pada 2 September mendatang menggunakan maskapai penerbangan khusus dari Bandara Fiumicino, Roma, dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menjelaskan betapa pentingnya kehadiran fisik Paus Fransiskus untuk Indonesia. Menurut Kardinal Suharyo, ia mengungkapkan kehadiran Paus itu seperti anak yang mengharapkan kehadiran seorang bapaknya. Sama halnya dengan umat Katolik Indonesia yang juga merindukan dan mengharapkan kehadiran seorang bapaknya. Untuk itu, agar perjalanan Paus Fransiskus lancar, sejumlah doa-doa terbaik pada setiap minggu dilantunkan dalam misa kudus di semua paroki di Indonesia. Seperti juga yang dilakukan oleh kelompok doa Beato Carlo Acutis dari siswa-siswi atau murid-murid SD Santo Yakobus. Kelompok doa yang terdiri dari murid-murid kelas 2 SD hingga kelas 6 SD ini pada setiap hari Jumat rutin melakukan doa bersama, termasuk juga untuk mendoakan kelancaran kunjungan Paus. Sementara itu, Suster Iren HK yang mengajar budi pekerti di SD Santo Yakobus mengutarakan segala harapannya akan kehadiran Paus agar semakin banyak panggilan hidup untuk membiara, menjadi imam, biarawan, biarawati, untuk menjadi generasi penerus gereja. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kiranya perjalanan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Kiranya selama perjalanan Bapak Paus bisa sehat. Semoga dengan perjalanan Bapak Paus ke Indonesia tidak terjadi apa-apa yang tidak kami inginkan. Kiranya perjalanan tersebut dapat terjadi dengan lancar tanpa adanya kendala. Anak-anak setelah mengetahui Bapak Paus akan datang ke Indonesia, mereka senang sekali. Mereka mengira mereka bisa berjumpa dengan Bapak Paus. Ternyata setelah saya bertanya siapa yang sudah mendaftar di lingkungan, nggak ada yang tahu. Terus mereka mengatakan, kenapa kami anak-anak tidak bisa berjumpa dengan Bapak Paus? Dan saya menjelaskan, karena banyak umat Katolik di Indonesia dan Gelora Bung Karno tidak mencukupi untuk memenuhi semua. Maka anak-anak yang masih muda-muda ini masih punya kesempatan, siapa tahu berapa puluh tahun akan datang Bapak Paus akan datang lagi, masih bisa berjumpa dengan anak-anak. Sekarang berikanlah kesempatan untuk orang tua untuk berjumpa dengan anak-anak. Akhirnya mereka sebenarnya sedih, tetapi setelah diajak berdoa, mereka bisa bersyukur punya Bapak Paus yang dicintai oleh anak-anak, dicintai oleh semua orang. Ya akhirnya mereka bisa menerima walaupun mereka tidak bisa berjumpa dengan Bapak Paus. Dan beberapa ada anak yang antusias ingin menjadi romo, ingin menjadi suster. Saya bersyukur atas kunjungan Bapak Paus datang ke Indonesia. Semoga banyak anak-anak yang terketuk hati ingin menjadi generasi penerus gereja untuk hidup membiara, menjadi imam, biarawan maupun biarawati. Semoga dengan kehadiran Bapak Paus Fransiskus, anak-anak dan orang muda terketuk hati untuk mengikuti jejak Bapak Paus Fransiskus. Dan juga harapan saya untuk Indonesia, dengan kehadiran Bapak Paus Fransiskus menjadi satu kesaksian hidup orang Katolik, bahwasanya orang Katolik semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Dari rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Elizabeth, Kepala Sekolah SD Santo Yakobus, sebagai pendidik, ia berharap kehadiran Paus Fransiskus bisa menjadi momen yang mendalam untuk siswa memahami nilai-nilai iman, kasih, dan juga pelayanan. Antusiasme anak-anak mendengar bahwa Paus Fransiskus akan hadir di Indonesia ini begitu besar.
Meskipun mereka tahu tidak akan bisa bertemu dengan Paus Fransiskus karena kendala usia, namun mereka tetap gembira, tetap bersemangat. Ini terpancar ketika mereka membicarakan agenda kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan mereka mendiskusikan akan melihat siaran langsung ataupun juga mengikuti berita tentang kedatangan Paus melalui media televisi bersama keluarga mereka. Mereka juga akan berdoa bersama teman-teman di sekolah ataupun di gereja. Tentunya kehadiran Paus menjadi momen yang sangat penting dan juga menginspirasi anak-anak. Sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik, saya memiliki harapan besar atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini. Tidak hanya membawa berkah spiritual bagi umat, namun juga sebagai momen yang mendalam bagi para siswa untuk semakin memahami nilai-nilai iman, kasih, dan pelayanan. Kehadiran Paus bagi generasi muda juga bisa menginspirasi untuk semakin mencintai Tuhan, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan kunjungan Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, bertemu juga dengan rohaniawan di Gereja Katedral Jakarta, kemudian bertemu juga dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta, serta memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno.